Selamat datang kembali di Serabutan Channel, yaitu channel yang membahas apa saja yang berkaitan dengan setrum dan elektronik. Di depan saya ada sebuah pompa air dengan merek Shimizu model PS128. Ini datang dengan kendala katanya dia muter ya. Namun katanya putarannya tidak seperti biasanya, tidak begitu kencang. Dan dia juga bisa menyedot air ya. Tetapi setelah beberapa lama dia nyala atau berputar, dia tiba-tiba mati sendiri. Kemudian setelah dingin dia muter kembali, seperti itu. Jadi kendala seperti ini berlaku pada semua jenis mesin cuci. Semua jenis pompa air, mau Shimizu, mau nasional atau yang lain, itu sama saja prinsip kerjanya. Dan permasalahan seperti ini itu akibat adanya gulungan dinamonya itu dia mengalami short atau ada hubung singkat antara gulungan putar dan gulungan starter. Jadi pada sebuah pompa air itu terdiri dari dua gulungan ya. Gulungan running atau putar dan satu lagi gulungan starter. Kita coba dulu. Nah, seperti itu. Jadi jika kita coba nyalakan, dia berputar, tetapi kita bisa mendengar sepertinya putarannya tuh agak berat dan tidak lancar seperti biasanya. Pertama kita akan bongkar untuk ininya. Kita bongkar saja. Saya akan memperlihatkan sambungan pada ujung-ujung kabel dinamonya. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang saya sampaikan di depan bahwasanya untuk dinamo pada pompa air ini terdiri dari dua gulungan dan ini adalah kabel yang keluar dari dinamonya menjadi tiga. Jadi kalau kita lihat pada skemanya seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita bongkar, jika kita perhatikan untuk gulungan dinamonya ini dia masih bagus sekali ya. Bahkan kita tidak melihat adanya isolator yang masuk pada lubang-lubang keran ini yang terbakar. Karena biasanya dinamo yang ada short antara gulungan starter dan putarnya itu biasanya dia akan panas dan menyebabkan isolatornya ini dia terbakar. Jadi perlu diketahui bahwasanya di sini ada dua gulungan. Untuk kawat yang lebih besar ini yang ada di samping luar itu adalah gulungan putar, dan yang ada di bagian dalamnya ini yang kawatnya lebih kecil itu adalah gulungan starternya. Namun di sini dipisah menjadi beberapa lubang, masuk ke beberapa lubang ya. Seperti itu. Jadi ini inti permasalahannya, adanya hubung singkat antara kawat yang atau gulungan yang paling luar, yang kawat yang lebih besar dengan gulungan starter dengan kawat yang lebih kecil yang ada di dalam ini. Namun kita tidak tahu di mana letak shortnya ya. Karena di sini masih bagus sekali. Tidak ada yang mencurigakan, tetapi kita tuh bisa kok, bisa untuk mengetahuinya ya, mengetahuinya. Oke, pertama yang kita lakukan, kita akan memisah dulu, kita akan pisah, kita akan bongkar ininya, kawatnya, agak tali pengikatnya ini di bagian yang ada ininya teman-teman.
Jadi ini dia maksud saya, seperti bisa kita lihat ya. Ini kedua ujung yang ini yang adalah gulungan ujung dari gulungan putar, dan ini ujung gulungan starter ya. Kemudian ujung dari kedua kawat ini dia disatukan ya, ini dia. Bisa kita lihat disatukan menuju ke kabel hitam dan termofuse-nya. Nah, jadi ini kita lepas saja ya. Kita lepas saja, potong di sini untuk mengetahui. Nah, seperti itu. Sudah terlepas dan ini sudah kelihatan ya. Ini kabel kawat yang agak besar dan ini yang lebih kecil. Ini adalah gulungan running atau putar. Kemudian kita kupas ujungnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba. Ini sudah dipisah untuk ujung-ujung kawatnya. Jadi kawat yang pertama ini disatukan, yang sama-sama menuju ke kabel hitam, ke termofuse. Kita lepas seperti ini ya. Jadi semua kabel sudah terlepas semua. Kemudian kita pasang ke listrik. Untuk ujung yang tadinya menyatu ini kita taruh di listrik seperti ini ya. Kemudian kita sambil nanti dicolokkan ke listrik dan lihat di dinamonya. Biasanya nanti akan ada percikan api. Nah, disitulah tempat shortnya berada. Seperti itu ya. Bentar. Seperti ini. Ini sudah disambungkan. Nah, kita tinggal lihat saja, perhatikan. Nah, berarti di sana itu terjadinya short ya. Kita lihat di sini. Bentar. Nah, kita lihat seperti ini. Kita coba nyalakan lagi. Nah, disinilah tempat shortnya berada. Jadi sekarang kita tinggal lepaskan ininya, pengikatnya ini, kemudian kita pisah karena di sinilah yang terjadi short itu, teman-teman. Jadi di sini ini adalah lilitan untuk running dan ini starternya. Jadi di bawahnya sana itu dia pastinya bersentuhan. Nah, sekarang pastinya ini untuk lilitan dinamo ini dia keras ya, karena dia sudah dicor. Bagaimana caranya untuk melunakkan lilitannya ini sehingga dia bisa ditekuk atau dipisahkan? Nah, sekarang kita lihat bahwasanya kita akan memisahkan gulungan yang untuk starternya atau startnya ya, di bagian dalam ini. Jadi ini yang akan kita harus dipanaskan, yang harus dipanaskan ya, sehingga dia mudah untuk ditekuk. Bagaimana cara memanaskannya? Nah, kita ambil saja kawat bagian starternya. Ini dia kawat yang lebih kecil. Jadi untuk kedua ujung kawatnya ini, untuk bagian starternya ini, dia kita colokkan ke listrik ya. Otomatis spoolnya ini dia akan panas di bagian starternya. Nah, setelah panas itu nanti akan bisa mudah untuk ditekuk atau dipisahkan. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Namun di sini kita harus hati-hati. Kita harus bisa melihatnya. Jika sudah ada asap atau sudah panas cukup, kita lepaskan. Seperti itu. Kita lepaskan coba. Nah, dia sudah panas ya. Nah, seperti ini. Nah,
bisa. Dan sekarang dalam posisi seperti ini, ya, dia posisi sudah dipisahkan seperti ini. Kita akan coba lagi shotkan, ya, seperti cara yang awal. Ini adalah ujung dari kawat running dan ini starter, ya. Ini kedua ujungnya. Ini ujung dari running dan ini ujung starter. Kita coba, kita bisa melihat. Nah, dia sudah tidak ada percikan lagi, ya. Sebagai bukti bahwa arus listrik sudah masuk pada dinamo dan tidak ada yang putus. Kita coba shortkan kedua ujungnya seperti ini. Nah, bertanda ini sudah tidak ada kawat yang putus seperti itu, ya, dan sudah tidak ada terjadi lagi short. Jadi sekarang kita tinggal, ya, memberikan isolator, ya, di sini. Jadi dipisahkan kawat yang dalam ini, jangan sampai dia bersentuhan dengan kawat yang ada di bagian luar. Ini yang untuk runningnya, ini starternya, seperti itu, ya. Kita kasih isolasi yang rapi, isolator, ya, isolator mika yang rapi. Dan nanti kita rapikan kembali. Seperti itu caranya, teman-teman. Ini sudah saya kasih isolator dan sudah saya ikat dengan tali yang rapi. Kalau ada, kita kasih Sherlock cairan insulating trafo seperti ini, ya, biar pori-pori pada kawat yang pori-pori kawatnya sudah bisa terisi dan menjadi kencang kembali, seperti itu. Jadi bisa kita lihat sudah tidak ada sentuhan antara lilitan atau gulungan running dan starternya, seperti itu. Nah, sekarang kita pasang kembali dan kita sambung kembali kabel-kabel seperti sedia kala. Ini adalah bagian yang kita lepas pertama kali tadi. Sama dengan yang pada kawat yang sudah short, kita kasih insulating trafo biar gulungannya menjadi kuat. Sekarang kita tutup kembali, pasang semua baut-baut dan termasuk juga kapasitor dan perkabelannya seperti sedia kala atau seperti bawaannya. Jadi kabel yang menuju ke listrik PLN itu adalah kabel hitam dan merah, ya. Dan yang ke kapasitor itu adalah kabel abu-abu dan kabel merah, seperti itu. Nah, setelah semua terpasang dengan baik baut-bautnya, saatnya sekarang kita akan melakukan uji coba. Kita coba dan pompa air sudah menyala dan sepertinya sudah tidak ada short lagi dan dia normal, seperti itu, ya. Jadi kita akan coba dengan menggunakan beban air. Sekarang kita coba pasang air, ya, untuk mengetahui apakah bagian water pumpnya bekerja dengan baik. Nah, sekarang sudah bisa dipastikan bahwa pompa air ini sudah normal dan putarnya sudah enteng dan tidak terdengar dengung lagi, ya. Bahkan saat kita tutup bagian inlet water pump, dia sudah bisa menyedot dengan kuat. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini pastinya bermanfaat, ya, bagi teman-teman, terutama bagi pemula. Silakan bisa dicoba sendiri yang memiliki permasalahan pompa air yang serupa.
Ini berlaku untuk semua jenis pompa air ya. Jadi seperti itu saya kira untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap dukung channel ini sehingga ke depan semakin berkembang. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.